masuknya kelasnya di Indonesia. Jadi ini adalah rivalnya Toyota Yaris, Honda City Hatchback, dan Mazda 2. Nah, Baleno udah lama ya di Indonesia, yang untuk model ini udah beberapa tahun juga, dan ini facelift kedua jadinya. Dan ada yang bilang ini new generation, ada yang bilang ini facelift kedua, jadi ya nggak tahu lah, terserah apapun itu. Tapi maksudnya ini adalah yang terbaru, dan jujur kalau dari kita lihat desainnya ini cantik ya. Apalagi ini warnanya tidak biasa, ini coklat susu kayak Stargazer gitu sebenarnya. Kita lihat dulu di depannya, ini ada bentuk grillnya ini kayak flowing gitu ya. Dari ini yang ke sebelah kanan, ini ke sebelah kiri. Dan lampunya juga ini ada kayak DRL-nya ini 3 titik. Ini juga jadi lampu senja. Habis itu ada by beam LED ya di sini. Jadi lampu sekalian, lampu jauh dan lampu dekat. Untuk fog lampnya sendiri juga udah LED. Jadi ini depan semuanya full LED kecuali lampu sennya. Dan secara desain emang ini cukup interesting untuk bagian depannya. Misalnya dibanding kayak misalnya Yaris, City Hatchback, ini menurut saya ini lebih cantik lah. Kita mending langsung ke sampingnya aja. Nah, di sampingnya ini yang paling kelihatan ada velgnya. Velgnya ini ukurannya 16 inci. 16 inci. Desainnya sih oke, two tone. Tapi yang keren ini bannya nih. Bannya pakai Goodyear Assurance Triple Max 2. Kayaknya di kelasnya nggak ada lagi yang pakai ban sebagus ini ya. Saya lupa Mazda 2 pun pakai apa. Tapi ini maksudnya bagus banget untuk sebuah Suzuki lagi gitu ya. Sebuah Suzuki dan sebuah hatchback kecil gitu. Oke, lanjut untuk kaca spionnya standar, ada lampu sen. Habis itu ini juga auto folding, udah kalau dikunci dia ngelipet kayak gini. Ada tarikan chrome-nya. Tarikan chrome-nya unik ya, ada ke atasnya lagi gitu, walaupun nggak selesai kacanya, jadi begini aja. Untuk handle-nya udah chrome, ada keyless juga. Dan untuk dari samping masih siluet Baleno seperti biasa ya, jadi tidak banyak berubah untuk siluetnya sendiri. Untuk remnya depan cakram, belakang tromol, udah biasa lah. Mending kita lanjut ke belakangnya aja. Nah, kalau di belakangnya ini tergantung selera orang ya, bisa ada yang suka, bisa ada yang enggak, terutama karena bagian extendednya ini ya. Saya sih personally nggak ada masalah dengan desainnya, lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Untuk lampunya sendiri, lampu remnya di sini udah LED. Untuk lampu senjanya 3 titik juga, jadi kayak di depan gitu ya. Mungkin signature lampnya kayak gini. Untuk lampu mundur sama lampu sennya masih bohlam, wajar lah. Lalu untuk di sini juga ada Hyman stop lamp, ada defogger, wiper, sama ada sensor parkir 4 titik, sama ada kamera juga, kamera mundur. Dan untuk ya secara keseluruhan depan samping desainnya ini menurut saya cukup menarik ya, apalagi dengan warna yang unik seperti ini. Dan untuk warnanya sendiri Baleno ini agak banyak, mending kita lihat brosurnya aja ya. Brosurnya nih warnanya tuh 4, 5, 6, 7 warna. Dan yang ini yang coklat itu ada yang merah juga, ada yang biru. Jujur saya suka semua yang warna colorfulnya ini, dan semuanya kayaknya masuk di Baleno ini, cocok gitu, maksudnya cocok di Baleno ini. Jadi mending kalau beli hatchback ini udah lah yang berwarna aneh-aneh aja gitu, biar lebih ngejreng gitu di jalanan, dan nyari parkir juga lebih gampang. Mending karena kita lagi di belakang, kita mending lihat bagasinya juga sekalian. Bagasinya sebenarnya cukup besar, cuma cukup dalam juga, cuma karena dalamnya ini karena bumper yang tinggi ini ya, jadi lumayan kalau ngangkat barang agak susah. Dan di sini untuk fiturnya sendiri nggak terlalu banyak yang wah, ada lampu bagasi, ada hook di kiri sama kanan, dan lucunya di kiri sama kanan itu juga ada kayak tonjolan gitu, mungkin biar kalau naruh apa gitu yang panjang bisa gitu ya, cuma nggak tahu juga soalnya kayak ngegantung gitu, nggak ngerti. Untuk ban serepnya ada di bawah, temporary aja, wajar lah biar karena mobil kecil ya, jadi nggak banyak space untuk naruh apa namanya, spare tire. Ada partisi juga di atasnya. Oke, mending kita langsung masuk ke dalam aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah,
Oke, untuk desainnya sendiri dia cukup interesting, cukup menarik. Dia kayak flowing juga. Sebenarnya emang temanya nih flowing ya. Kayak ya flow that excites you kalau di brosurnya. Nah, materialnya nggak ada yang spesial, memang banyak hard plastik. Cuma dimeriahkan sedikit dengan warnanya yang nggak biasa, soalnya ini kayak biru dongker gitu ya mereka milihnya. Hitam dan ada biru dongkernya gitu. Mungkin ini karena agak gelap ya jadi nggak terlalu kelihatan. Dan ya sebenarnya cukup menarik sih untuk desainnya. Dia kayak dari sini habis itu maju ke depan dikit, habis itu flowing lagi. Nah, untuk di tengahnya di sini ada head unit. Head unitnya itu fiturnya cukup oke. Dia ada Apple CarPlay, Android Auto walaupun wired, harus wired sayangnya. Cuma ya better than nothing lah. Seenggaknya kita bisa naruh GPS di monitor langsung gitu ya. Waze, Google Maps, apapun itu. Lalu untuk tadi kualitas audionya juga udah kami coba. Oke, tidak terlalu wah tapi cukup bagus lah untuk kelas ini. Terus AC-nya juga udah digital dan ada heaternya. Ini digital beneran ya, bukan auto climate beneran, bukan cuma AC biasa digitalin gitu. Ada auto di sini, tombol autonya. Dan di bawah sini ada USB charging ya, charging only ini. Kalau buat data dia ke sini, sama ada 12 volt juga. Oke. Terus untuk di sini ada tempat penyimpanan buat HP bisa. Cuma kalau ngecas jadi kayak ngegantung gitu ya, aneh. Terus ada cup holdernya, sayangnya cup holdernya nggak kayak R3 yang ada AC-nya gitu, jadi ini nggak bisa mendinginkan. Untuk glove box-nya oke size, nggak terlalu gede juga sebenarnya. Tapi ya ada lampunya seenggaknya, jadi ada agak terang gitu. Dan di bawahnya sebenarnya juga ada lampunya kalau dibuka kiri dan kanan depan. Lumayan lah, bikin kesan sedikit lebih premium gitu. Ini joknya bisa dilihat fabrik, bahannya masih enak. Cuma ini bolsternya ini apa? Bagian sampingnya ini tebel ya, jadi emang kerasa dipeluk gitu kalau lagi duduk tuh enak. Untuk ini yang transmisi manual juga ada, untuk yang matic-nya 4-speed biasa. Dan oh ya, untuk mesinnya dia pakai 1500 cc kepunyaan si R3 ya, yang non hybrid. Tenaganya juga sama dengan R3, sekitar 105 PS, dan torsinya juga sama persis 138 Nm. Di sini ada armrest, bisa digeser-geser. Ada storage juga, walaupun kecil sih, nggak tahu mau buat naruh apa. Dan kita ke setirnya teleskopik, bagus ini, teleskopik, desainnya juga kayak punya R3. Tombol juga kurang lebih penuh, audio stereo kiri, cruise control di kanan, dan ini buat bluetoothnya, bisa ngangkat telepon sama voice command. Kalau kesambung ya berarti contohnya kalau pakai iPhone, Siri. Wiper standar, ada buat belakang sama buat depan, tentu intermittent, tapi lampunya udah auto, jadi biar aja di auto bisa nyala dan hidup sendiri. Ini juga auto nih, untuk kaca spionnya dia udah auto dimming, jadi bagus nih, nggak perlu susah-susah di night view ya. Dan untuk di atas juga semuanya dapat lampu untuk vanity mirrornya, bagus ini, bahkan CRV aja masih belum ada kan. Di kanan ada tombol buat VSC, ada buat sensor parkir, ada sama buat headlamp leveling, karena di depan lampunya juga bisa ada levelingnya. Ada juga untuk kontrol HUD-nya, dan HUD-nya ini kami tunjukkan aja klipnya sekarang, soalnya ini di dalam dealer kami nggak enak kalau nyalain mesin. Dia cuma nyala pas mesin nyala, dan menurut kami ini canggih ya untuk di kelasnya. Soalnya yang punya kan berarti cuma Mazda 2. Selanjutnya di kanan sih nggak banyak ya, paling ada door pocket, ada cup holder, sama sebenarnya ada lampunya di bawah di sini, jadi kayak ada paddle lamp-nya gitulah. Canggih sih itu, kayaknya nggak ada lagi di kelasnya yang punya itu. Sama satu lagi, ini safety-nya juga bagus, selain stability control ini juga udah 6 airbag, jadi ini on par lah dengan seat hatchback dan Yaris juga ya, Yaris yang 7 airbag.
Oke, mungkin depan itu aja. Oh ya, satu lagi driving positionnya ini yang paling rendah dan ini posisi pengemudi saya. Jadi sebenarnya enak, apalagi kursinya yang benar-benar suportif ya. Enak dan cukup rendah, jadi kerasa juga cukup sporty. Dan menurut saya ini nyaman sih, cuma nggak tahu kalau dibawa jauh gimana ya, apakah tetap nyaman atau gimana. Tapi joknya sih cukup empuk lah, khas Suzuki. Oke, mending kita ke belakang aja. Nah, kita udah di belakang dan ini posisi mengemudi saya. Tinggi saya sekitar 174 cm. Nah, ini saya masih bisa selonjoran, masih enak. Mungkin yang kurang nyaman cuma di ininya aja, headroomnya. Kalau duduknya agak tegak, ini bakal kena, hampir kena banget. Nah, kalau bisa akalin sih agak selonjoran gini. Tapi masih nyaman, kaki juga masih luas, masih lega. Untuk akomodasi di sini ada cup holder sama door pocket kecil aja. Ada seat back pocket satu di kiri, sama udah itu aja ternyata. Paling di sini ada satu lagi, bener, ada buat naruh HP dan sini karena ada colokan buat ngecas. Cuma colokannya di sini satu yang USB-B, satu yang USB-C. Jadi kalau mau ada yang colokan lama masih bisa dipakai seenggaknya ya, nggak kayak Innova itu kan ada USB-C semua, jadi kayak USB di rumah nggak bisa kepake. Untuk di sini juga masih berlanjut, masih ada bagian softnya lah, masih ada kulitnya gitu yang warna birunya, jadi lumayan lah untuk mencerahkan suasana gitu ya. Sama di sini juga bagusnya seatbeltnya udah 3 titik semuanya dan ada headrest juga di tengah untuk penumpang tengah. Jadi itu bagus. Tapi kalau duduk di tengah, joknya emang empuk. Bodinya nggak terlalu lebar, jadi ya nggak, ya expected lah untuk kelas seperti ini, untuk tidak terlalu luas untuk bawa 3 penumpang, apalagi kalau badannya kayak saya gitu ya. Dan untuk food space-nya sih oke. Tunnel tengahnya cukup besar tapi nggak terlalu masalah lah. Ini juga mobil kecil sih, jadi wajar. Oh, satu lagi juga di sini ada kisi-kisi AC-nya. Jadi baris belakang pun dapat AC. Ini nyaman sekali ya. Memang mobil buatan India tuh sangat mengerti kondisi panasnya dunia itu ya. Jadi ya enak lah, ini pasti bikin perjalanan lebih nyaman. Sama aparnya di situ. Karena mobil sekarang udah wajib apar ya. Nah, sekian untuk interior mobil ini. Mending kita tanya-tanya dulu nih ke salesnya, mungkin ada promo kah atau ada diskon. Mending kita langsung keluar aja. Oke, mending kita langsung aja tanya tuh, ada sales dari Suzuki Kalimalangnya langsung. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Aku Mbak Dina dari Suzuki Kalimalang. Oh, dengan Mbak Dina dari Suzuki Kalimalang. Nah, pengen tanya-tanya soal balon ini. Boleh. Pengen tahu aja. Nah, pertama harga lah ya, orang pengen tahu harganya. Ini yang manual ya Iya, harganya? ini harga manual. Kalau yang Matic beda lagi. Oh, nah. Ya. Kalau Matic di harga 274.900. 274.900. Masih di bawah 275 lah ya. Masih di bawah 300, murah lah. Murah lah itu. Dengan fitur seabrek gini. Fitur mewah kayak gini murah. Murah lah itu. Nah, tapi kan ini kan harga sebelum diskon lah ya pastinya. Ada diskon nggak nih? Kalau untuk Baleno diskonnya di 20 juta. 20 juta? Nah, di 20 juta. Jadi bisa 240 jutaan ya dapat mobil gini. Wow, dengan fitur kayak gini itu luar biasa sih itu. Top banget itu. Itu cash credit sama? Cash credit kita sama. Sama ya diskon. Sama. Oke. Tapi kalau soal kredit nih, kan orang pengen tahu lah DP sama mungkin angsurannya berapa untuk Baleno ini? Baleno kita angsurannya di 4 jutaan aja. 4 jutaan aja? 4 jutaan aja. Kalau DP-nya? Kalau DP-nya bisa di 10 juta. 10 juta ya, udah rendah banget lah itu. Murah lah di Jakarta. Kalau tenornya bisa lama nggak tuh? Kalau untuk tenor kita bisa selama 7 tahun. Kalau misalnya mau bunganya 0%, kita di tenor selama 1 tahun. Wah, itu makin gampang lagi buat beli mobil ini ya. 0%, tenornya 1 tahun. Oh ya, tapi luar biasa lah ada buat bunga 0%-nya. Tapi kalau misalnya beli ini ready stock nggak nih? Kalau untuk ini kita
semua ready. Mau matic, manual kita ready di Suzuki Kalimalang. Suzuki Kalimalang. Warna semuanya ada? Kalau warna ready juga. Ready juga ya? Pokoknya aman ya. Aman lah ya. Benar-benar. Jadi pokoknya kalau belinya gampang, tenornya bisa panjang, diskonnya gede, ready stock lagi. Dan itu cuma di Suzuki Kalimalang ya. Suzuki Kalimalang. Nah, tapi kan Suzuki Kalimalang juga banyak model ya. Tapi saya tertarik tuh sama yang itu tuh. S-Cross. Iya, coba ya. Nah, mungkin yang pernah nonton video kami juga pernah review ini dan jujur kami sangat suka. Tapi katanya promonya gede nih buat ini. Diskonnya bisa banget. Di 50 juta sampai 60 juta. 50 sampai 60 juta. Dari harganya 340. 400. Di bawah 300 juta juga dapat mobil. Dapat mobil bagus ini loh. Oh, tapi ini juga ready stock ya. Ready stock. Untuk S-Cross kita ready stock. Ready stock dan untuk angsurannya ada juga untuk Kalau promonya? angsurannya kita ada. Kalau misalnya S-Cross dia bisa kok Mas di DP 2 juta juga bisa. DP 2 juta Iya. bisa? Oh, Angsurannya dia 5 jutaan. oh, rendah ya untuk ini? Rendah ya? Jadi emang kayaknya Suzuki Kalimalang ini penuh dengan ya memudahkan konsumen lah ya. Oke. Jadi kita kan di sini kan ada promo yang termasuk jasa free service juga selama 50.000 km atau 30 bulan. 30 bulan. Ya. Kalau misalnya ada yang minat, itu bisa hubungi sini aja ke WhatsApp di ini. Oke. 08 13 8595 4925. Oke. Nah, dicatat tuh nomornya ya. Tapi nanti juga akan kami tampilkan di bawah sini kok pastinya. Dan untuk free service itu untuk semua ya? Untuk semua unit. Semua unit ya? Ya. Oh. Untuk kalau mau yang nyari mobil Jimny jual, kita ready kok Mas di sini. Tuh, oh iya yang Ready, Jimny tuh. diskonnya besar juga. Tuh yang mau Jimny yang udah nggak inden lagi lah sekarang ya. 7 Zeta Beta kita di sini ada ready. Pokoknya apa yang Suzuki jual, Suzuki Kalimalang punya lah ya. Kita mau ngabisin di 2022 sih Mas. Oh Iya. gitu, oh sekalian lah ya. Oke. Jadi bagaimana kesimpulan kami untuk Baleno ini? Jadi ini benar-benar mobil yang cantik, fiturnya banyak, ada heads up display-nya itu keren banget. Dan harganya juga benar-benar terjangkau lah untuk dengan mobil yang sebanyak ini fiturnya dan secantik ini. Habis itu safety-nya juga lengkap, 6 airbag, VSC. Ya bisa all rounder lah benar-benar ini dibanding kompetitor-kompetitornya. Saya sangat menyarankan ini dari fiturnya yang disediakan oleh Baleno ini. Jadi sekian video kami pada hari ini. Jangan lupa subscribe kalau belum, like juga kalau emang suka video ini. Kalau dislike tolong kasih komentar di bawah kenapa Anda kurang menyukai video ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.